Perpustakaan Digital Budaya Indonesia merupakan perpustakaan terbuka yang bersifat inisiatif dan partisipatif dari semua kalangan masyarakat. Hingga saat ini telah tercatat puluhan ribu data budaya yang dihimpun oleh ribuan kontributor. Hasil pendataan tersebut dapat diakses di www.budaya-indonesia.org. Batakologi, komunitas penggiat data dan kajian budaya tradisi Batak yang terafiliasi dengan Perpustakaan Digital Budaya Indonesia. Batakologi terinspirasi dari hasil riset ilmiah budaya Batak yang dilakukan Bandung V Institute tentang struktur kekerabatan masyarakat Batak dan geometri fraktal pada Gurga Batak. Horas Najwa, kembali lagi di diskusi Batakologi yang ke-22 bersama dengan saya, Luna Siagian sebagai volunteer dari Batakologi dan narasumber kita seperti biasa, Bang Yudi Sagala. Kali ini kita bakal membahas tentang sebuah upacara atau ritual yang sebenarnya ternyata ada dalam kehidupan keseharian masyarakat Batak, tapi secara personal saya malah belum pernah lihat. Jadi ini sesuatu yang juga membangkitkan rasa keingintahuan saya lah. Nah, apa nih ritualnya? Ya, sebelumnya selamat siang ya teman-teman yang mengikuti diskusi kita ini melalui sosial media kita. Baik, ini tanggal 2 Juli ya, 2 Juli. Ini sudah saya tunjukkan, ada kalender kita di sini. Tanggal 2 Juli. Nah, tanggal 2 Juli itu kalau menurut penanggal kita pada hari 25. 25, berarti udah mau akhir bulan lah ya. Sudah akhir bulan. 25 kalender Batak, itu namanya tanggal 25 itu muda nikmati. Ya. Jadi muda nikmati. Ini sudah mau dekat akhir bulan gitu ya. Iya. Oke. Ya, ini saat ini kita akan membahas apa namanya? Ya, itu apalah tentang itu? satu proses tentang apresiasi hidup ya. Dengan apresiasi hidup, kadang orang ini membuat suatu penanda, sesuatu gitu untuk mengapresiasi hidupnya. Mulai dari kelahiran anak, menikah, kematian. Itu salah beberapa bentuk ritus peralihan. Ada juga mungkin kalau yang memiliki keyakinan tertentu, kepercayaan Kristen contohnya, ada dipestakan anak itu terdiri, ada yang dipestakan anak itu siri, dan ada yang lain-lain. Inilah salah satu bentuk apresiasi hidup. Jadi dalam hidup seseorang kan ada milestone tertentu. Benar. Ya. Jadi ketika dia lahir, dari mulai dia lahir sampai dia mati itu ada beberapa tonggak, maksudnya peralihan Ya. Yang dimana itu ada dalam kehidupan berbudaya Batak, itu ada perayaan-perayaan tertentunya. Ya mungkin bukan Batak, saya nggak begitu. Ya memang tapi bukan, karena kita sedang Batak ya. Batakologi. Ya. Karena kita sedang bahas Batak, ya saya akan lebih bahas di sini. Karena ada mungkin kan anak habis tamat sekolah dibuat lagi upa-upa, itu ada pernah saya lihat juga begitu. Ya, ini pada pembicaraan kita ini kita akan membahas tentang dari yang terkecil dulu. Ini pertama kali saya rasa dari pembahasan kita membahas tentang ritual ya. Iya. Tentang ritual adat. Sebenarnya kalau di PDBI itu ada macam-macam, ada makanan, ada ritual, ornamen segala macam. Nah, kali ini kita coba membahas tentang ritual. Ini saya masuk dari yang paling kecil. Dari yang paling muda, ini kedatangan anak ke dunia, kelahiran. Jadi sebelum anak itu dilahirkan ke dunia, ada beberapa rentetan peristiwa yang dilakukannya, yang dilaksanakan. Jadi kali ini kita membahas, jadi untuk kita bahas ini penyambutan bagi bayi baru lahir, ada part 1. Berarti ada nanti part 2 nya. Part 2 ada berarti ya. Ada part 1, ada part 2. Oke. Ada part 2, belum ada part 3. Ya. Seperti biasa ini kalau pembicaraan ini saya merujuk kepada beberapa referensi yang ada teman-teman lihat di layar kita ya. Salah satunya ini yang saya lihat. Sebenarnya ini kumpulan tulisan dari Kunchara Ningrat, itu dalam buku ini ada saya tunjukkan tulisan dari Profesor Bungaran Antonio Simanjuntak. Beliau baru saja meninggal tahun lalu bulan April. Oh, oke. Beliau juga dosen kami di Medan ya. Di Universitas Negeri Medan, beliau dosen kami, tapi bukan satu fakultas. Iya, bukan satu fakultas. Ya, saya FMIBA. Bapak ini dosen Fisip lah ya? Fisip, nggak ada fisip bersama. Oh, jadi Fakultas Ilmu Sosial? Ya, benar. Oh, oke. Pak Simanjuntak dosen di Fakultas Ilmu Sosial ya. Ini tulisan tahun 93, upacara kelahiran pada orang Batak Toba. Konsep upacara kelahiran pada orang Batak Toba.
diambil dari kumpulan tulisan ini. Hmm. Jadi teman-teman, ini selain Batak ada juga yang lain-lain, ada Minangkabau, ada Irian Jaya dan lain-lain. Ya, ini saya mulai dulu pembicaraan kita ini. Ini seperti saya sudah tunjukkan dari awal, saya ngomongkan dari awal, sangat penting ya dalam perjalanan hidupnya. Seperti pernikahan, kelahiran anak dan lain-lain, dengan warisan juga ya. Jadi ada ritual-ritual tersebut yang ada di kebanyakan budaya Nusantara, ada ritual-ritual tersebut dilakukan untuk keselamatan. Untuk keselamatan, makanya dia bilang di Jawa itu dia bilang dia selamatan. Iya. Ada istilah begitu juga. Ada lagi dibilang salah satu upacara yang untuk rantai rentan ini kelahiran bayi, ada dibilang namanya upacara 7 bulanan. Upacara 7 bulanan itu dia. Ya, tadi saya sampai tadi ada cara 7 bulanan dan lain-lain. Jadi lah beberapa proses rentetan kelahiran itu kan. Beberapa proses kelahiran itu. Baik, saya lanjutkan ke slide kita. Inilah tahapan yang dilihat sini. Inilah tahapan-tahapan kelahiran yang ada, kelahiran itu. Jadi sebelum bayi itu lahir sudah mulai ada dilakukan upacara persiapannya. Dimulai dari namanya makare sampai nanti menjalo indadarian. Oke. Jadi kalau bagiannya bayi itu sudah lahir, nanti teman lihat nanti depan ada namanya makarwan. Itu bayi sudah lahir di situ, itu ada upacara di situ juga. Jadi untuk menyambut satu orang aja ada berapa upacara ini untuk satu orang. Makanya kadang ini hidup ini sangat besar ini perhatian orang. Jadi dengan hidup ini orang harus serius gitu. Iya. Harus serius orang dengan hidup ini. Ya, saya nggak. Kan untuk menyambut satu orang aja segini kan kayaknya disiapkan. Tapi juga, sorry memotong Bang, tapi kalau ada nggak sih kaitannya dengan bahwa kita tahu proses kelahiran itu adalah sesuatu yang taruhannya nyawa gitu kan? Benar, itu aja. Sehingga makanya tadi Abang bilang kan selamatan gitu. Jadi didoakanlah dan melalui proses ritual ini semua prosesnya berjalan selamat gitu, nggak cuma anaknya yang selamat, ibunya juga selamat, diberkati gitu kan. Jadi itu proses yang panjang itu juga salah satu bagian dari pemerhatian orang-orang Batak kan, kita di sini konsepnya untuk ngomongin orang Batak tentang betapa bukan cuma berharganya hidup tapi betapa besar taruhannya kelahiran seorang anak. Benar. Apalagi kan kalau segera nanti diselidiki kalau dalam kehidupan sehari-hari kan, ibu hamil itu sangat diperhatikan loh itu. Iya. Di masyarakat misalnya nanti kayak misalnya kan kalau kita tengok zaman sekarang lah ya, perhatian ibu hamil itu ada di misalnya beban kerja dikurangi. Bahkan di luar negeri kita lihat itu kalau ada wanita hamil itu kayak bisa sama negara bahkan. Gak usah jauh-jauh sih Bang, menurutku kayak misalnya aku berangkat kantor gitu kan, naik KRL, itu ibu hamil tuh pakai pin besar misalnya, saya ibu hamil, jangan biarkan saya berdiri. Jadi kesehatan, keselamatan ibu hamil itu merupakan sesuatu yang memang sangat diperhatikan oleh semua orang ya. Benar. Sampai kursi prioritas segala macam ya, itu kita lihat sekarang. Ya, saya mulai dari tentang hal ini. Jadi ada di sini tentang usia kandungan lah maksudnya. Ada dibilang tiga tingkat ini. Pertama namanya dibilang Manggora Pamuro. Artinya Manggora Pamuro ini, Pamuro itu artinya orang jaga di sawah itu biasanya disebut itu Pamuro, yang jaga-jaga di sawah. Ya, butuh jaga-jaga burung gitu. Oh, kayak orang-orangan sawah gitu? Bukan, ada orang memang yang memang ada orang hidup gitu? Oh iya, memang ada orang menjaga sawah itu. Iya. Oke, terus? Itulah dibilang namanya Pamuro. Kalau dibilang Manggora sama Pamuro, itu penjaga, artinya ini penjaga sawah itu berteriak atau berseru. Jadi kalau maksudnya kan kalau dikatakan tentang isi, maksudnya itu kata halus ya, itu maksudnya dikatakan tentang ibu hamil badan sudah mulai berbentuk dia. Oke. Sudah mulai berbentuk. Jadi kalau artinya badannya mulai berbentuk, belum banyak yang tahu. Jadi kalau ditanyakan nggak Manggora Pamuro, maksudnya apakah dia sudah hamil? Oh, oke. Itu yang pertama. Yang kemudian lagi bilangnya Makutipagal. Tadi pernah kita bicarakan diskusi pertama ya. Iya. Makutipagal itu mengenakan penangkal. Jadi artinya kalau berkenakan penangkal ini kehamilan sudah diketahui, tapi kalau yang pertama belum. Ini kalau yang kedua ini sudah diketahui. Paling kalau yang pertama yang tahu itu ya orang dekat aja, suaminya atau Iya, biasanya keluarga kecil, keluarga inti gitu lah ya. Itu yang tahu.
Jadi artinya kalau dulu istilahnya dulu dibilang ini wanita yang hamil itu dia pakai pagar. Pagar itu seperti apalah, penangkal gitu, supaya terhindar dari roh jahat. Kalau ini istilahnya dia harus diperhatikan orang kan, diperhatikan sama orang. Apa udah dikasih obat-obatan apa ramuan gitu, pokoknya orang sudah diperhatikan orang dia ini. Kalau zaman sekarang tadi saya katakan adalah dibilang dilarang kerja berat, Usia prioritas prioritas apa dan dan lain-lain lain-lain lah. cuti kehamilan Kehamilan itu ada. Uh-uh. Itu sekitar 3-4 bulan itu ya. Iya. Kurang lebih. Terus lagi Managam Haruan, inilah dia apa yang mengharapkan sudah datang. Usia kandungannya sudah semakin mendekat, usia kandungan 6-7 bulan. Ini sekitar inilah, kok masalahnya yang bilang nama hamil tua itu ya. Iya, hamil tua. Hamil tua, 6-7 bulan. Jadi artinya Managam Haruan ini sudah ada yang Managam Tagam ada harap. Mengharapkan ada yang datang. Iya. Siapa yang datang inilah ya. Apalagi di kandungan itu. Biasanya di Managam Haruan inilah dibikin upacara 7 bulanan itu. Oke. Dikasih nanti ada kita bahas nanti presentasi kita ini dibahas nanti namanya pasal blostud. Kalau dari Manggora, Pamuro, Bakuti, Pagar itu dua-duanya itu ada upacaranya nggak? Atau memang cuma sebagai ini loh, kayak kalau dalam kehamilan istilah medisnya ini trimester pertama, trimester kedua gitu? Atau ada juga acara? Ya. Kalau Managam Haruan kan tadi abang bilang ada kan acaranya, ada upacaranya 7 bulanan gitu. Kalau nggak salah, kalau setahu saya ini karena nggak pernah saya lihat yang Mangkare apakah di sini apa kalau nggak salah ini di Bakuti Pagar dan di Mangkare. Oke. Karena kan sudah mulai ada orang datang di situ. Itu kalau nggak salah ya. Nanti Iya. kita coba kita coba bahas lagi. Oke, selanjutnya ini. Nah, inilah saat ibu hamil muda. Jadi tahap pertama nanti ini tahap pertama dibilang namanya Mangkare. Ada ritual namanya Mangkare. Mangkare itu memberi makan bubuk hari. Jadi supaya ramuan bubuk hari ada macam-macam. Tapi ini yang agak ganggu saya ini. Ini ada saya baca di sini dibilang itu Mangkare itu saat ibu hamil tua. Oh, jadi ada sumber-sumber yang tidak sepaham gitu lah ya? Ya, yang tidak senada lah. Aha. Nah, di sini. Tapi saya dapat lagi saya cari di internet ya, Bang. Mangkare bilangnya saat ibu hamil muda. Oke. Ada yang bilang begitu. Jadi dikasih ibu hamil ini dikasih makan hari. Ada yang bilang namanya manggaje. Oh, udah makan hari nggak? Iya pernah, dia pun aku makan. Aku juga. Aku pas kita menyiapkan ini aku bilang, hari ada namanya bubur Batak ya hari. Bubur hari dia kuning. Ada video nanti. Oke, Nanti ada video yang kita oke. tunjukkan. Ada nanti video yang kita tunjukkan. Inilah nanti beberapa nanti sebutannya. Ada yang bilangnya mangkare, ada manggaje. Bubur hari itu kuning dia warnanya. Itu ada campurannya, dia ada ramuannya. Ada simbol-simbol tertentu. Oh, ini nih, kita mau ngomong nih. Inilah dia. Pas pula saya ini. Ini dia. Jadi bubuk kuning dengan macam-macam bahan. Jadi bahan untuk membuat hari ada makna tertentu. Jadi ada semangka, ketimun, pisang, tebu, dan nangka untuk melambangkan hati yang damai. Serta memberi restu kepada calon ibu dan calon bayi yang akan lahir. Ada lagi yang lain. Kencur, jahe, kelapa, simak hati-hati, dan kemiri adalah lambang penjagaan dan bertujuan agar makhluk halus dan roh jahat tidak mengganggu keselamatan si perempuan dan bayi dalam kandungan. Oke. Ada lagi telur ayam. Ya, telur ayam maksudnya seperti utuhnya telur ayam itu, demikianlah utuhnya kandungannya nanti. Oke. Ada lagi dikasih namanya tau. Tahu apa? Tau, T-A-O-R. Taur. Tau. Itu dari si baso. Si baso itu datu juga, itu datu buru-buru. Nah, itu juga ramuan juga, itu namanya tau. Tahu dari si baso. Sebentar, aku mau memvisualisasikan dulu nih. Jadi semangka, ketimun, pisang, tebu, nangka, kencur, jahe, kelapa, terus kemiri juga ada, terus habis itu ada telur. Itu nyampur semua. Ada cara nyambungin, dicampur nanti itu, ada gabung nanti. Enggak. Jadi awal pas abang bilang semangka, pisang, bubur manis, kencur, Ya. kemiri. Ada manisnya ya masih. Kalau di situ aku agak nggak nyampe gitu. Manis Jadi visualisasinya di otakku masih belum ke itu lah ya. Ada rasa manisnya. Tapi itu semua memiliki simbol-simbol Ada, yang maksudnya itu untuk keselamatan. benar.
keselamatan bayi ya, keselamatan ibu dan bayinya. Jadi apa namanya itu ada ramuan di situ. Bubuk harga ini juga ini di slide kita ini ada bubuk tunjukannya. Inilah di slide PDB ada ada teman yang membagikan ini di Budaya Indonesia 2G tentang hare. Tentang hare. Di perpustakaan digital Budaya Indonesia ada orang membagikan ini. Ada dikasih tahu tentang deskripsinya hare. Hare tadi yang saya sebutkan tadi ada makna tertentu, ada ramuan tertentu isimarate dan lain-lain. Oh, oke. Ya inilah video pembuatan hare ya. Jadi ada tiga inang sibaso di sini. Membuat apa? Membuat hare di meja itu ada macam-macam apa ya bahan-bahan di sana. Dan itu semua dicampurkan ya bang ya? Nah, dicampur gitu. Nanti ada cara masaknya. Cara masaknya sebentar. Tapi kalau misalnya cara masak itu jadi bukan bahan yang mentah kemudian dicampur gitu ya? Karena kalau di video kita lihat sekarang ini semua dicampurkan gitu. Nggak ada terlihat bahannya harus diproses dulu atau seperti apa gitu ya bang ya? Kelihatannya nggak ada, mungkin ada yang sudah diproses sih, tapi udah begitulah dia letakkan di meja. Dari proses kayaknya. Dan ini juga kita bisa lihat memang warna kuning ya buburannya ya, dengan segala warna-warna yang campur. Memang warna apa sih tadi, kencur ya? Kencur ya, ada kencur. Itu semua jadi warna dominan yang kemudian akhirnya jadi kuning gitu ternyata. Kuning. Memang bubur kuning gitu ya. Bubur kuning ya. Oke. Dan ini diberikan, nah ini yang tadi abang nggak nemu jawaban konkretnya. Ada yang bilang bahwa ini diberikan saat hamil muda, ada yang bilang ini diberikan saat hamil tua. Iya. Ini biasanya ini kan dalam upacara apa tadi? Makare? Makare. Iya makare kan? Iya. Nah kalau makare ini jadi kita nggak tahu ini itu terjadinya pas si ibu hamil muda atau hamil tua. Belum tahu, enggak tahu aku. Apakah saat itu apakah saat hamil tua atau hamil muda itu belum tahu, karena ada dua sumber bilang begini. Oh Berapa? jadi ya kalau misalnya penonton ada yang memang masih melihat gitu, masih terlaksananya upacara makare di tempat kalian tinggal, di komunitas kalian, itu bisalah kita saling bertukar, saling sharing, dan bisa tulis di komentar juga, kolom komentar juga, tentang bagaimana pengalaman kalian melihat makare dalam kehidupan sehari-hari. Iya, ini. Jadi apa ya? Tadi saya mau cari video-video orang membagikan ini nggak ketemu. Makanya tadi apakah ini masih ada atau tidak? Makanya saya lakukan itu. Saya tadi bilang tadi sama moderator. Moderator ya, supaya apa? Kalau ada yang tahu, tolong dikongsi ya. Tolong dikongsi. Tolong dibagi. Oke. Lagi di sini kita lanjutkan di sini tentang ritual, caranya prosesnya bagaimana. Jadi suami calon ibu berkunjung ke ula-ulanya untuk meminta hare. Jadi semua ini kan disaksikan oleh semua pihak, kerabat istri, ayah dan ibu wanita. Ini ula-ula berarti ya. Pihak istri, ayah dan ibu si wanita calon ibu yang mengubah putri dan nantinya memberikan 3 ekor ikan si bahu yang sudah masak diletakkan di atas pinggan. Ini juga ada komentar saya sini. Karena kebanyakan itu orang ngasihnya apa kan? Kebanyakan di acara mat orang ngasihnya bukan lele biasanya, kan mas. Kan mas biasanya. Ini Jadi memang harusnya untuk acara seperti ini itu ya si baut ya. si bahu malah tadi dari 9 juta dia bilangnya kalau belakang ini katanya itu pakai ikan mas. Setauku memang kalau ada acara-acara pemberkatan seperti itu apa, cuman setauku pakainya ikan. Biasanya kan mas emang. Uh-uh. Nah, jadi waktu itu disampaikanlah disampaikanlah hari itu dikatailah kata-katanya onma hari silas liroha hipas maromangaton hipas na nilapoton hipas na nenggo tupao niamat dapat dengan basai. Artinya inilah hari kegembiraan, siaplah kamu yang makan, sehatlah yang didapatkan, sehatlah yang akan datang, diberkati oleh Tuhan yang maha pemurah ya gitu kan. Begitu. Iya. Itulah artinya. Jadi ini biasalah ini kalau ini dah standar ini acara pasu-pasu ya. Yang dikasih pasu-pasu sebelumnya mereka selanjutnya pulang ke rumah masing-masing. Di mana pihak kerabatnya ya pulang ke rumah masing-masing. Ya selanjutnya mereka pulang ke rumah di pihak suami. Di mana para kerabat suami telah berkumpul di tengah halaman untuk menyambut mereka. Jadi ibu dari wanita hamil juga mengirimkan hare itu diberikan kepada pihak suami. Jadi ya kayak kalau nggak dapat ya secara simbolik udahlah cukup. Secara simbolik. Kalau tidak cukup. Itu selanjutnya. Jadi selanjutnya ada yang mewajibkan, jadi ini seperti biasa dia mau kasih yang bau kasih babi, yang di hula-hula ngasih apa, ngasih ikan mas gitu. Iya.
atau ika atau hari gitu biasa gitu. Uh-uh. Jadi ada yang melakukan ini. Jadi ada juga yang melakukan pembicaraan adat untuk menyampaikan anduga kepada pihak bogus setelah acara makan hari selesai. Mhm. Tapi ada juga yang melakukannya, tapi ada juga yang tidak melakukannya karena peserta hanya kaum ibu. Mhm. Sekarang lagi itu, ya karena ini kan pembedaan sekarang ini, doa bukan lagi kayak mulai jadi nabolon, Mhm. tapi menurut kepercayaan masing-masing ya. Iya. Juga udah zaman berubah gitu ya, Iya. masa juga ada berubah. Dan juga bukan lagi si baru, tapi kan mas. Iya ya, itu yang kalau pergeseran dari, nah ini nih sebenarnya Bang yang aku tadi pikirkan kan. Ini sebenarnya agak nyambung sama waktu itu kita bilang bahwa soal tondi, soal satu lagi apa? Bisa halal. Tondi, sahala itu kan semua itulah yang sebelum kita lahir kita sudah ada gitu kan. Iya. Masing-masing si bakal manusia ini akan menerima tondi, sahala dan lain gitu kan. Nah, jadi waktu itu di situ aku ingat Abang sempat menyinggung bahwa dari sebelum kelahiran pun juga dalam adat Batak itu semua sudah dipikirkan gitu. Sutikan. Dan lahirnya seperti apa, penyambutannya seperti apa. Makanya menurutku make sense lah kita habis itu kita ngobrol sekarang soal penyambutan bayi lahir ya, upacara kelahiran bayi. Iya. Tapi aku mau nanya, apakah mungkin kalau aku sendiri aku nggak berhak untuk ngomong bahwa aku nggak pernah ngelihat, maka dari itu aku menganggap ini tidak pernah ada gitu. Karena aku pun sendiri juga kan orang Jakarta. Iya. Nggak banyak lah aku bersinggungan dengan komunitas Batak. Tapi Abang sendiri belum pernah melihat Makare. Maka aku pernah lihat. Apakah mungkin bahwa Makare ini sudah tergeserkan dengan upacara yang lebih bersifat keagamaan? Bergeser sih, paling tidak kan ada setara itu juga kan. Mm-mm. Kurang tahu juga apakah begitu kejadian seperti itu. Tapi juga apa namanya pas hamil mudanya itu pas usia kandungan segini nggak ada, belum tahu, belum pernah tahu. Belum pernah tahu. Pas baca buku ini ada gini dia. Iya. Jujur aja. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang, tapi kan kalau misalnya masih ada gitu ya buktinya kita bisa menemukan video kan tentang anggota Makare. Berarti setidaknya sampai video itu ada, yang berarti udah masuk ke dalam masa kontemporer itu masih ada Makare, cuma mungkin tidak selazim, tidak sebanyak dulu mungkin ya. Ada masuk gini. Apa? Karena kan pangala orang sekarang itu kan, pakai lagu orang sekarang suka itu apa video masuk apa gitu, masuk YouTube, masuk Facebook atau segala macam gitu kan. Aku jadi begitu apa. Jadi aku mikir begitu karena kan kalau sika ini banyak dilaksanakan paling tidak ada orang bagikan. Seperti itu kan upacara 7 bulanan gitu kan. Itu orang banyak bagian itu. Tapi kalau yang Makare ini itu nggak dapat orang, nggak ada orang dapat, nggak dapat itu siapa yang membagikan ini. Tapi bubuk kare itu ada dijual itu ada makan. Oh, jadi ini jadi hari itu bukan bubur yang spesifik hanya dilakukan pas Makare gitu ya? Ini ada memang, tapi ada juga dikasih juga kalau saya baca nanti kan tempat lain, tamu juga dikasih juga itu. Oh, oke. Sama tamu juga dikasih. Nah, makanya juga karena dengan perilaku orang sekarang yang suka suka share gitu kan. Yakin memang ada yang dihubungi gitu. Oh, iya. Sebenarnya masih ada sih. Masih ada. Aku ragu lah kalau misalnya praktik ini nggak ada gitu. Ya, tapi ya kecil-kecil gitu ya. Kecil-kecil mungkin nggak sampai dalam skala besar atau nggak sampai orang mikir oh gua harus kurekam, harus kumasukkan ke YouTube gitu. Benar. Mungkin harus ekspedisi sih Bang. Mungkin lah. Mungkin kalau bisa dapat ini kan pas lagi ekspedisi dapat ini acara bagus juga sih kalau sih kayak bisa dapat. Jadi juga penentuan waktunya ya udahlah ya. Tahu lah kita dulu dikonsultasikan kepada dadu. Kalau sekarang cari waktu senggang lah. Iya. Waktu senggang apalagi dalam kota gitu. Sama seperti orang menikah. Kalau masih di kampung itu atau di kampung halaman kita lah ya. Memang dari dulu segala sesuatu tuh memang konsultasinya ke datu ya. Iya. Jadi soal tanggal menikah pun, soal pelaksanaan Makare, itu semua dikonsultasikannya ke datu. Sekarang ya itulah kapan sempat lah. Waktu senggang. Jadi orang kawin suka pilih Sabtu ya kan. Ya lanjut. Inilah yang selanjutnya. Tahapan selanjutnya dibilang namanya membusuri.
Ambosuri ini di usia 7 bulanan nih ya, bisa dibilang namanya upacara 7 bulanan. Jadi ada yang nama lain-lain, ada juga ngasih nama, ada juga memberi nama Mangirdak. Ada juga Pasa Ulos Tondi, ada dibilang Pasa Ulos Gabe. Kalau dibilang namanya di buku Tuan Siombing, TM Siombing, ini dibilang namanya dia bilangnya Pasa Ulos Tondi sebenarnya awalnya. Tapi karena pengaruh Kristen bukan itu udah dibilang. Apa? Dibilang namanya Pasa Ulos Mula Gabe. Karena kan yang ngasih ulos tondi itu hula-hula. Iya. Gitu kan. Tapi menurut kepercayaan ini yang mengurus tondi itu Tuhan, Oh, oke. bukan hula-hula. Jadi kasihlah namanya Pasa Ulos Mula Gabe. Karena itulah mulanya dari Gabe. Mulanya Gabe maksudnya Gabe ini berketurunan gitu ya. Karena kan kemuliaan orang Batak itu ada 3 ini. Amoraon, Agabeon, Hasangapon. Mora itu harta, Amoraon, Hasangapon itu pangkat. Jadi Gabe ini Gabe ini pasti bukan Gabe kedudukan, pasti bukan itu. Bukan Gabe di harta, tapi keturunan. Nah, itu. Jadi upacara ini buangnya artinya bilang namanya dia juga membusuri juga kan, bilang membusuri karena yang fokus ini kan ibu yang hamil itu kasih makan. Iya. Yang ini disuapi gitu. Kasih ikan mas disuapi. Jadi dia maksudnya itu supaya dia kenyang supaya dia makan kenyang karena sudah mau dekat ini masa bersalin sudah dekat. Dibilang dibilang posisi yang managam haruan itu sudah mau dekat. Tadi upacara titiknya adalah pemberian makanan dari orang tua pihak perempuan yang itu kan. Ini penyampaiannya itu. Selanjutnya, jadi prosedurnya adalah jadi suami dari ibu hamil ini udah disiapkan makanannya berupa babi yang disembelih dibawa ke tempat mertuanya. Jadi setelah makanan tadi masak diundanglah, datanglah orang gitu kan. Jadi juga datanglah semua. Jadi berdatanganlah orang di situ. Selanjutnya sudah berdatangan orang. Jadi ini juga sudah biasa kita lihat ini. Sampai kalau tuduh si panganon ini biasa babi. Bisa bagi. Ya saat itulah artinya ini kan mintalah memohon doa restu dan untuk istri yang sedang mengandung selamat dari supaya selamat dari gojat. Jadi gantinya babi ini hula-hula juga ngasih ikan mas itu. Ya takkan dalam masih yang biasa lainnya kita juga ini yang apa. Jadi piring itu kan dipegang itu. Iya, dipegang gitu kan. Biasalah kata-kata mutiara keluar situ. Iya. Kata-kata mutiara biasa keluar dari situ. Disiapkan itu. Jadi di ujungnya nanti disampaikanlah kata-kata doa. Jadi ayah dari ibu ini hula-hulanya berarti menyampaikan ulos tondi kepada putri dan menantu. Ini saya mau kasih komentar. Komentar saya begini. Dikasihlah ulos tondi. Pernah nggak nengok bagaimana orang ngasih hulosila? Enggak. Hulosila itu dikasih dari belakang ini. Iya. Ulos tondi dari depan. Iya. Itu bedanya. Ulos tondi itu kan dari depan. Hulosila dari belakang. Ulos apa yang dikasih ini? Kebetulan aku catat ini kan. Itu sudah aku catat. Ulos apa? Ada gagiduk. Ada bintang maratuk. Ada ulos mangiring. Ini ada motif-motif itu. Jadi biar orang bisa mengenali ini ulos apa. Jadi ulos lagi itu pun udah ulos spesial ini. Bukan dari sembarang itu. Kan ada katanya ini pesanan ini, dipesan. Ulos bintang maratuk, maksudnya ulos bintang mangatuk, asal mangatuk anak, mangatuk buru. Bintang nagumir saupuna sumborop, anak peris bogu petorop, siatuk maranak, siatuk magburu, siatuk hagabeon, siatuk hamora. Itu maksudnya dikasih ulos bintang maratuk. Maksudnya seperti tadi. Supaya bisa mengatur anaknya, mendidik anaknya. Siatuk anak, siatuk buru. Siatu hagabeon, siatu hamorao. Itu maksudnya. Itu tadi kan dikasih dari depan. Lagi komentar saya lagi nih. Biasa kalau penyampaian ulos tondi itu atau ulos mula gabe kita pakai istilah yang umum ya. Ini ulos tondi itu istilah dulu yang kita pakai istilah sekarang aja. Ulos tondi itu itu biasanya itu ada yang bilang itu hanya ibu hamil aja. Biar panas badannya untuk untuk keselamatan bayinya. Oke. Itu ada yang bilang begitu. Ada lagi yang bilang begini. Ada lagi yang ku dapat video dibagi orang suami istri itu diulusi
suami istri diulosi. Jadi ulos mulagabe ini nggak cuma, ada yang bilang itu cuma buat ibunya saja, si ibu ini, atau ada juga yang abang lihat itu suami istri. Suami istri malah. Itu banyak gitu yang lihat, yang punya begitu ya. Yang diulosi suami istrinya, suami dan istri. Tapi kalau misalnya dari secara literatur yang abang temuin itu cuma kepada ibunya saja. Literatur suami istri malah. Literatur suami istri. Suami istri. Itu dari tulisan Siombing. Itu dari tulisan Siombing itu. Nah, dan Siombing bilang suami istri diulosi. Nah, mungkin ada apa ya? Ini mungkin bisa dibagi mungkin sama teman-teman yang tahu karena tentang perbedaan di mana seharusnya yang mana gitu kan. Iya. Karena ada suami istri, ada istrinya aja. Nah, Oke, mana yang seharusnya. Nah, Oke. Tapi kalau dari secara filosofis sendiri menurut abang kayak mana mestinya? Secara filosofis. Ini aku nanya pendapat aja ya. Nanya pendapat aja nih. Iya. Baik, secara filosofis aku belum tahu sih mana baiknya gitu kan. Mana yang baik. Tapi menurut wajar itu, coba nanti yang tahu tolong koreksi lah. Tolong koreksi yang tahu. Kalau menurut saya sih lebih apa namanya? Tapi juga menimbangnya gitu. Lebih baik memang di istrinya gitu. Karena kan istrinya nggak apa namanya berat di sini. Berat gitu. Yang taruhan nyawa itu istrinya Iya. gitu kan. Yang dagingnya panas gitu. Itu menurut gue lah. Lagi juga ada yang mau kasih jadi saya habiskan dulu, ada lanjut ini. Jadi ikan yang tadi diberi terlebih dahulu dimakan oleh mereka dan kemudian hidangan daun utama disediakan. Ini teknisnya lah ini. Ya, untuk selagi habis itu dikasihlah jangan gitu kan. Oke. Jangan gitu. Ya, itulah. Oke. Aku mau tanya nih, Bang. Jadi apa yang menjadi inspirasi abang buat mengangkat tema ini? Ya, inspirasi ya satu. Kenapa aku mau tertarik bahas ini? Saya pikir coba berubah sekali tentang apa? Tentang upacara gitu kan. Iya. Ya pernah, ya kan? Tapi menurutku juga kita kan banyak ngomongin soal folklore, kita banyak ngomongin soal adalah upacara, maksudnya elemen-elemen dalam upacara memang. Kayak terakhir kita ngomongin soal gondang kan. Tapi memang ritualnya kita nggak banyak singgung. Cuma kenapa abang tertarik ngomongin soal ritual tentang penyambutan bayi? Padahal kalau mau ngomong ritual itu kan salah satu yang orang kalau ditanya apa ritual Batak gitu kan, itu bukan pikiran pertama orang kan, bukan pikiran pertama atau malah kedua gitu. Jadi apa yang menjadi inspirasi abang? Kenapa khusus penyambutan bayi? Ya, kenapa khusus penyambutan bayi ya? Ya karena aku pikir boleh aku udah dapet kepikiran itu pas baca buku ini. Ya kayak coba baca dulu buku itu kan. Nah itu lagi bayi gitu. Lagi pula memang kalau kebanyakan saya dapat itu orang suka sekali nih kalau membahas tentang upacara. Banyak orang suka itu. Jadi aku coba dulu pikir. Biasanya kalau orang Batak itu off the top of their head itu kedua itu pasti pernikahan dan kematian kan. Iya. Ya. Jadi kelahiran itu bukan sesuatu yang aku malah kaget, oh ada gitu upacara penyambutan kelahiran bayi gitu. Kalau kedepannya abang tertarik nggak untuk bikin sesuatu yang sifatnya kronologis? Jadi kita membahas soal ritual mulai dari sebelum bayi itu lahir sampai kemudian mati. Iya, makanya part 1 part 2 ini. Kan kupikir part 1 part 2 kan kita ngomongin soal kelahiran aja. Iya, part 1 sampai part 1 mungkin sampai part 3 malah ini. Jadi diskusi berjilid-jilid kita ya. Diskusi baju untuk Ngomongin apa? soal Untuk yang datang ini. Jadi kita ngomongin soal bagaimana seorang Batak itu dari sebelum dia lahir sampai nanti ketika dia sampai dia besar, menikah, kemudian dan beristirahat terakhir kalinya ya. Dan kembali. Kembali. Itu kan siklus yang benar kan, siklusnya bahwa dia datang dan kemudian dia kembali. Iya. Oke. Terus sejauh ini terakhir kan tadi abang nggak banyak menyinggung referensi nih. Iya. Ya kan? Iya. Jadi poin riset apa yang menurut abang menarik banget dari ketika abang menyusun materi ini? Ya sebenarnya mau risetnya itu di atas ini ada apa? Sebelum apa namanya? Ini kan upacara kita dia ini kan bayi. Di belakang ini apa masuknya ini? Sebenarnya mau kejar di situ sebenarnya. Kenapa ini dibuat? Masuknya ada di belakangnya. Jadi kan nggak mungkin ada yang terjadi gitu karena nggak ada asap kalau tanpa api kan? Iya. Jadi ada apa namanya hikmatnya itu kemudian
jadi sini. Iya. Mau cari impaknya ini apa, kenapa belok begini. Uh-uh. Contohnya seperti yang, maksudnya aku kasih contoh lain. Ada orang menikah, Mm-mm. acara pernikahan gitu kan. Mm-mm. Kalau menurut versi Kristen, kalau di Kristen pernikahan itu sah kalau pas apa namanya, pas tukar cincin atau apa ya, pas dipasu-pasu ya. Iya, Itu pasu. poin sahnya. Uh-uh. Artinya saat pasangan ini sudah sah menurut Kristen sebagai suami istri. Iya. Kalau di Batak poin mana dia sah sebagai suami istri? Uh-uh. Kalau misalnya ada kejadian buruk nih, acara pesta, tiba-tiba ada kejadian apa, ada suatu kejadian, Uh-uh. jadi tamu undangannya berlarian semua karena ketakutan. Uh-uh. Jadi istilahnya itu sudah sah suami istri. jadi mikir tadi gue udah sah belum menjadi suami istri gitu kan. Nah. Ketika misalnya diinterupsi di tengah-tengah gitu kan, Nah, ada sebuah force Insiden. majeure gitu lah ya, Ya. insiden gitu. insiden itu. Jadi kalau dikaitkan dengan yang ini, dikaitkan dengan bahan diskusi yang ini, abang mau ngelihat apa nih? Bagian Ya. apa? Salah satu yang mau nanti dipikirkan di poin mana nanti ini sudah dihitung sebagai masyarakat. Oke, menjadi bagian dari. Itu nggak sebagai masyarakat. Oke. Nah, di poin mana mau kita cek. Jadi istilahnya kita membahas ini bukan apa ya. Di belakang teknis ini ada di belakang yang teknis ini loh. Oke. Mau coba itu. Oke, menarik. Oke deh. Kali ini diskusi kita memang sangat daging ya, karena kita ngomongin soal ritual yang pasti banyak hal-hal yang teknisnya. Tapi menurutku tadi ini sebuah awal dari diskusi yang menarik kalau kita mau melanjut membahas soal manusia Batak dari awal dia datang sampai dia kembali. Nah, terima kasih banyak teman-teman yang sudah bergabung dalam diskusi kita kali ini. Terima kasih banyak juga Bang Yuri atas semua riset dan presentasi yang tadi sudah diberikan. Mau lihat, sampai jumpa di diskusi berikutnya.